Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu absen terlebih dahulu. Hadir semua ya hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Oke. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ayo yang masih tola-tole, ayo hadap ke depan semuanya. Coba diperhatikan ya. Ayo, Ibu tunggu yang masih tola-tole hadap ke depan semua. Sudah siap semua? Siap, oke. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang subtema 2, yaitu tentang tugas sehari-hari kita di sekolah. Ada yang tahu apa sih tugas kita sehari-hari di sekolah? Selain belajar, apa ya tugas kita sehari-hari di sekolah? Ada yang tahu? Ayo coba dijawab satu saja. Coba siapa yang bisa? Tugas kita sehari-hari di sekolah apa? Coba dijawab yang keras. Siapa yang tahu? Tugas sehari-hari di sekolah kita selain belajar itu apa ya? Menjaga kebersihan sekolah. Bagus. Jadi tugas sehari-hari di sekolah kita selain belajar yaitu menjaga kebersihan sekolah. Kira-kira menjaga kebersihan sekolah itu dengan apa ya biasanya? Ya, siapa yang tahu? Ayo dijawab yang keras. Yang pertama yaitu dengan cara melakukan piket kelas. Terus yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Pinter. Paham semua ya? Nah, sekarang kira-kira apa sih Bu? Kok kita harus belajar tugas sehari-hari di sekolah? Padahal kita sudah tahu loh, ya kan? Ya. Nah, ketika tugas sehari-hari di sekolah kita sudah paham dan sudah tahu, berarti manfaatnya apa ya kira-kira? Kalau semua tugas sekolah kita dilaksanakan dengan baik, berarti manfaatnya kira-kira apa ya untuk diri kita dan untuk sekolah kita? Yang pertama yaitu disiplin, pintar. Yang kedua yaitu bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu tertib, pintar. Paham semua? Paham. Selanjutnya, silakan dibuka buku temanya halaman 21. Di situ ada teks bacaan yaitu tugasku sehari-hari di sekolah. Sekarang dibaca. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca ya. Nanti kalau sudah selesai, Ibu beri soal. Sudah selesai semua ya membacanya? Sudah selesai. Nah, sekarang Ibu yang tanya ya. Nanti kalian yang menjawab. Nah, di bacaan tugasku sehari-hari di sekolah tadi, kira-kira apa ya yang dilakukan SDN Nusantara ya di situ ya. Nah, yang dilakukan di SDN Nusantara kegiatan sehari-harinya apa ya? Ayo sebutkan satu. Siapa yang tahu? Upacara sekolah. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan sekolah dan merawat sekolah. Pintar. Kalau sudah paham, sekarang dibuka halaman berikutnya. Di situ ada latihan soal. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kalau sudah selesai kita bahas bersama-sama. Silakan mengerjakan. Nah, kalau sudah selesai, sekarang dibuka halaman selanjutnya, yaitu tentang denah lokasi atau peta lokasi SDN Nusantara. Coba dilihat di buku temanya masing-masing. Sudah semua? Sudah dilihat semua? Sudah. Kalau sudah dilihat, kira-kira di sebelah kanannya SDN Nusantara itu ada apa ya? Siapa yang tahu? Ada apa di sebelah SDN Nusantara? Ada sawah, betul. Di depan SDN Nusantara ada bangunan apa? Ada toko. Nah, di sebelah toko ada apa kira-kira? Di sebelah tokonya, di sebelah kanan tokonya ada apa? Ada bangunan puskesmas. Sudah paham ya? Mudah ya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham semua,
Sekarang ada latihan soal, hanya 5 soal itu, cuma sedikit ya. Dikerjakan. Nanti bacaannya lihat yang difahami yang awal tadi di SDN Nusantara ya. Nah, di situ kan ada sebelah kanan SDN Nusantara ada apa? Di depan tokoh ada bangunan apa? Dan seterusnya. Nanti dikerjakan. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang tugas sehari-hari di sekolah, terus mengamati gambar denah lokasi sekolah, sekarang kita belajar tentang nilai uang pecahan. Coba diperhatikan ke depan, kita langsung ke contoh ya. Di buku kalian terdapat contoh yaitu Bayu mempunyai uang 500-an berjumlah 4. Nah, jadi Bayu mempunyai uang 500-an yang bulat-bulat itu ada 4. Nah, kira-kira uang 500-an yang ada 4 itu senilai dengan uang berapa? Sekarang coba dilihat contoh di depan yang Ibu pegang. Bayu tadi mempunyai uang 500-an ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Sekarang kita hitung. Bagaimana cara hitungnya, Bu? Coba diperhatikan ke depan. Kita tulis 500-nya ada 4 ditulis. 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 sebanyak 4. Cara hitungnya seperti penjumlahan biasa. 0 turun, 0 turun, 5 tambah 5, 10 tambah 5, 15 tambah 5, 20. Jadi, uang Bayu yang 500-annya tadi ada 4, senilai dengan uang 2.000. Paham semua ya? Jadi, kalau 500-annya ada 4, berarti senilai dengan uang 2.000. Paham ya? Lanjut, Ibu beri contoh yang kedua. Ada uang 1.000 sama 1.000. 1.000-nya ada 2. Kira-kira 1.000-nya ada 2 ini senilai dengan uang berapa? Coba kita jumlah. 1.000 ditambah 1.000. 0 turun, 0 turun, turun 1 tambah 1, 2. Jadi, uang 1.000-an 2 ini senilai dengan uang 2.000. Paham ya sampai sini ya? Paham? Paham. Kalau sudah paham, kira-kira ada pertanyaan enggak? Ada yang masih belum paham enggak? Tentang tugas sehari-hari di sekolah, tentang denah lokasi sekolah, terus tentang nilai uang pecahan. Paham semua atau ada yang belum paham? Paham semua ya? Paham. Kalau sudah paham semua, Ibu beri tugas di rumah. Nanti dikerjakan dengan orang tua, kakak, ibu, ayah, terserah. Tugasnya yaitu menggambar denah lokasi sama persis yang kita pahami tadi SDN Nusantara yang di buku tema. Nah, seperti itu ya nanti mengerjakannya. Menggambar ya. Jadi, menggambar denah lokasi sekolah ini. Nah, di sebelah lokasi sekolah ini ada apa? Ada apa nanti digambar. Nah, kalau sudah paham semua, tidak ada pertanyaan lagi, Ibu tutup dulu pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa dikerjakan PR-nya di rumah ya, yang menggambar denah lokasi tadi. Ya, dikerjakan di rumah dengan orang tua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangnya cuma sedikit, kurangnya waktu persepsi pertama. Nah, ketika sebelum masuk ke materi inti mengenai tugas sehari-hari di sekolah, Ya. nah itu sebetulnya jaminan harusnya ngasih apa istilahnya persepsi ya istilahnya persepsi. Jadi pembukaan dan artian tugas itu apa sih? Kalian mengerti apa enggak tugas? Nah, terus ditanya siswa, nanti kan berpikiran sekarang pasti jawabannya ini ada nah betul kan? Setelah itu tadi kan tugas itu apa PR, tugas itu apa biasanya ibu nyuruh tugas ya ini kan memang kelas 2 kan masih terbatas.
istilahnya pendekatan konkret keseharian. Nah, ya betul katakan tugas apa yang kita lakukan itu sebetulnya semuanya termasuk kita sekolah gitu, termasuk kita mengerjakan PR gitu, termasuk kita menyapu, membersihkan atau membantu ibu di rumah. Nah, sekarang adik-adik baru langsung ke ya diarahkan dikit-dikit baru nanti ke inti. Nah, setelah ke inti hari ini adik-adikku sekalian kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan tugas itu tadi. Tugasnya apa ya? Tugas sehari-hari. Tugas sehari-hari bisa di sekolah, di rumah, kemudian di tempat bermain pun ada tugasnya. Terus setelah itu terangkan tugasnya apa saja di situ. Terus tadi tentang tugas kok ke denah lokasi ya? Iya kan Subtema. Iya. Oh iya. Terus terus nanti pengertian mengenai denah apa terus fungsinya apa, siapa yang tahu peta misalnya seperti itu kan ya, peta pernah lihat peta buat apa. Terus di samping itu juga apa disebutkan arah mata angin juga ya, arah mata angin. Terus kanan kiri lah yang paling gampang kanan kiri. Terus setelah kanan kiri nanti arah mata angin. Jadi nanti itu ngerti oleh aku kanan itu berarti ada arah mata anginnya. Kali aku kanan minggu kanan ini nang barat nang mulon ya kiri kita kiri nanti nah aku ngadep mana lagi. Oh ini ada arah mata anginnya. Terus mengenai mata uang tadi ke sana saat kita memberi contoh mata uang sebisa mungkin kita memberi pengertian itu ada medianya pengertian. Misalnya mata uang apa koin logam. Jadi sebelum besok katakanlah besoknya mau memberi materi tentang uang itu anak-anak pas bulan yang pulang besoknya suruh mempersiapkan bahwa mata uang mainan atau apa kita perkenalkan. Perkenalannya bagaimana ya, apa sih fungsinya uang? Uang itu sebetulnya sebagai alat tukar menukar yang sah atau pembayaran yang sah. Jadi kalau kita mau beli sesuatu tidak ada uang, itu tidak bisa. Jadi medianya uang atau mungkin sebelumnya cerita sejarah sebelumnya sebelum munculnya uang, katakanlah dulu zaman nenek moyang itu sebelum ditemukan uang itu kalau mau apa namanya beli barang itu kita pakai sistem barter tukar menukar. Misalnya mau pensil itu ditukar dengan ditukar dengan kotak pensil atau apa. Lama ternyata tukar menukar itu istilahnya sudah apa ya kurang, akhirnya ditemukan uang muka sebagai penukaran pembayaran yang sah. Ya sudah tulisannya sedikit tadi. Terus untuk kesimpulan itu tadi kita sudah betul sudah kesimpulan. Cuman perlu istilahnya apa namanya
istilahnya kan tema seperti itu.